Ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Nama saya Kalista dan ada kawan-kawan saya yang namanya Felicia Go, Bill Cullen, dan juga Desinta Mas Rusli. Dan hari ini kami akan membahas topik-topik mengenai transformasi digital dengan kasus-kasus yang ada. Untuk kasus yang pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan UDXYZ, di mana UDXYZ adalah sebuah toko retail tradisional yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Namun dengan meningkatnya e-commerce dan sistem pembayaran digital, toko ini mengalami penurunan pendapatan dan pengangguran secara signifikan. Nah, konsumen kini lebih memilih untuk berbelanja online dan menawarkan kenyamanan seperti variasi produk dan kemudahan pembayaran. Nah, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan daya saing di era digital, terutama persaingan ketat dengan platform e-commerce yang besar seperti Shopee dan Tokopedia menawarkan kemudahan berbelanja online dengan berbagai promo menarik. Nah, kurangnya inovasi digital dan pemasaran dan operasional ini menjadi hambatan yang membuat perusahaan sulit menjangkau pelanggan secara efektif dan meningkatkan efisiensi bisnis. Selain itu, loyalitas pelanggan terhadap toko fisik juga semakin berkurang karena banyak konsumen yang lebih memilih berbelanja daring. Nah, terus ada faktor-faktor penurunan toko retail tradisional akibat disrupsi digital. Disrupsi digital dalam mengubah landscape industri retail secara signifikan membuat toko retail tradisional menghadapi tantangan besar dan mempertahankan pelanggan dan juga daya saingnya yang membuatnya mengalami penurunan. Konsumen semakin beralih ke platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang menawarkan kenyamanan berbelanja dari rumah, terus harganya juga yang lebih kompetitif dan juga ada banyak promo-promo menarik. E-commerce juga menyediakan kenyamanan transaksi dengan berbagai metode pembayaran digital seperti e-wallet, yaitu ada GoPay, OVO, Dana, dan juga kartu kredit, dan juga ada layanan cash on delivery atau COD yang fleksibel bagi pelanggan. Nah, toko tradisional itu masih banyak menggunakan metode pemasaran yang konvensional seperti bisa spanduk di jalanan atau promosi dari mulut ke mulut yang kurang efektif dibandingkan pemasaran digital berbasis data. Nah, sementara itu berbisnis berbasis digital menggunakan teknologi seperti iklan tertarget di media sosial dan analitik data pelanggan untuk meningkatkan penjualannya sehingga lebih dapat sampai ke konsumen. Nah, banyak toko tradisional tidak memiliki sistem digital untuk mengelola stok, transaksi, dan juga pemasaran. Nah, tidak ada sistem manajemen inventaris berbasis IoT dan juga AI membuat efisiensi operasional mereka semakin rendah. Nah, untuk faktor ada yang ketiga yaitu implementasi preferensi konsumen dalam strategi bisnis. Nah, seiring dengan perubahan preferensi konsumen yang semakin mengutamakan kenyamanan dan kemudahan berbelanja, toko tradisional perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap relevan. Salah satu langkah utama adalah beralih ke digitalisasi dengan membangun platform e-commerce atau bermitra dengan marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Di sisi lain, strategi pemasaran juga perlu disesuaikan dengan tren-tren digital agar tetap kompetitif. Nah, penggunaan sosial media, iklan berbasis data, dan juga program loyalitas berbasis aplikasi menjadi langkah penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, selain itu, optimalisasi teknologi seperti IoT dan juga AI juga dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen stok dan juga memahami pola-pola permintaan pelanggan. Nah, yang keempat itu yang kita bahas itu strategi bisnis yang dapat diadopsi oleh UD XYZ. Nah, ada empat strategi utama yang dapat diadopsi. Nah, pertama itu membangun platform e-commerce dengan mengembangkan website atau toko online sendiri atau bergabung dengan marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. UD XYZ juga dapat menjangkau pelanggan lebih secara lebih luas serta menawarkan kepanjangan berbelanja online dan bersaing dengan retail digital lainnya. Nah, kedua itu yang bisa mereka terapkan itu yaitu menerapkan sistem pembayaran digital dengan mengintegrasi berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, yaitu ada GoPay, OVO, dan juga Dana. Juga bisa transfer bank dan juga bisa QRIS. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan memberikan opsi pembayaran lebih fleksibel dan modern, misalnya melalui pemasangan QR Code di toko fisik atau online-nya. Nah, ketiga itu mereka bisa menggunakan digital marketing untuk memperluas visibilitas merek dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan atau iklan digital lainnya seperti Google Ads. Nah, strategi ini dapat membantu mereka untuk menarik pelanggan baru dan membangun loyalitas melalui konten-konten menarik dan promosi secara online. Nah, keempat itu UDXYZ itu bisa mengoptimalkan operasional dengan teknologi seperti menerapkan sistem manajemen inventaris atau CRM berbasis cloud. Nah, teknologi ini mempermudah pelacakan stok, mengurangi biaya operasional, dan juga dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan sistem yang terintegrasi secara online maupun offline. Lalu ada peran teknologi dalam transformasi bisnis, di mana dalam aspek ini yang kita bahas ada salah satunya adalah AI. Nah, AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang personalisasi, dan mengoperasikan chatbot untuk layanan pelanggan 24 jam dalam 7 hari, serta memprediksi permintaan produk guna untuk mengoptimalkan stok. Nah, IoT ini juga berperan besar nih, dan
IoT ini juga bisa digunakan sebagai pengguna sensor untuk memantau inventaris secara real time, juga bisa smart shelves untuk menampilkan informasi produk secara digital, dan juga sistem keamanan toko otomatis untuk mendeteksi pencurian dan juga kebakaran. Nah, selain itu, cloud computing mempermudah di XYZ juga untuk menyimpan data pelanggan, inventaris, dan transaksi secara aman dan secara terpusat. Teknologi cloud ini juga memungkinkan skalabilitas di mana kapasitas server bisa bertambah seiring dengan pertumbuhan bisnis tanpa investasi infrastruktur yang besar. Nah, kolaborasi tim pun lebih efisien karena data itu bisa diakses secara real time, dan itu baik untuk operasional toko fisik maupun untuk secara online. Oke, yang bagian keenam itu ada dampak adopsi e-commerce dan teknologi pembayaran digital bagi UDXYZ. Dengan e-commerce ini, UDXYZ dapat menjangkau pelanggan di luar wilayah geografisnya, sehingga memungkinkan konsumen dari berbagai lokasi untuk mengakses produk tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Dan hal ini membuka peluang bagi pertumbuhan bisnis yang lebih besar karena toko tidak lagi bergantung pada pelanggan lokal saja, melainkan mereka dapat melayani konsumen dari berbagai daerah, bahkan hingga ke tingkat internasional. E-commerce ini memberikan insight mendalam mengenai preferensi pelanggan. Dengan mempelajari customer preferences, UDXYZ dapat lebih mudah menganalisis tren pasar, memahami produk yang sedang diminati, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan konsumen, dan di mana ini juga membuka peluang untuk memperluas lini produk, ekspansi ke segmen pasar yang lebih luas, atau bahkan diversifikasi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era digital. Dengan berbagai metode pembayaran modern seperti e-wallet, mobile banking, dan sistem QR seperti QRIS, UDSYD dapat menawarkan pengalaman belanja yang lebih praktis dan efisien. Sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan dan memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Tetapi persaingan harga di e-commerce ini menjadi semakin ketat, dan karena itu banyak online seller yang melakukan perang harga demi menarik pelanggan, yang pada akhirnya dapat menekan margin keuntungan CUD/SYZ ini. Selain itu, transaksi digital membawa risiko keamanan seperti pencurian data pelanggan atau akun yang diretas. Ancaman cyber attack seperti phishing, fraud, atau kebocoran data menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi oleh UDSYZ. Berdasarkan laporan dari Forbes, jumlah kasus kejahatan cyber di sektor e-commerce terus meningkat setiap tahunnya dengan nilai kerugian yang mencapai miliaran dolar. Setelah itu ada pengadopsian teknologi yang berdampak pada peningkatan pengalaman pelanggan. Persaingan di e-commerce ini karena semakin ketat, kita harus memastikan bahwasannya transformasi digital ini tidak hanya sekedar mengadopsi teknologi, tapi UDSYZ juga harus mengembangkan strategi diferensiasi produk dan layanan pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih cepat seperti fast chat response, serta menciptakan nilai tambah yang tidak ditemukan di kompetitor. Dengan begitu, pelanggan tidak hanya memilih berdasarkan harga, tetapi juga karena pengalaman belanja yang baik. Setelah itu, keamanan transaksi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. UDSYZ ini juga harus mengadopsi sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta edukasi pelanggan mengenai penipuan online. Dengan memberikan perlindungan yang maksimal, pelanggan akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk berbelanja di platform UDSYZ. Transformasi digital ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat mempermudah jual beli antar pelanggan dan si penjual. UDSYZ ini bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menerapkan navigasi situs yang user-friendly, serta menyediakan berbagai metode pembayaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke fintech dan disrupsi di industri keuangan. Untuk latar belakang permasalahannya, ada sebuah organisasi yang namanya PayEase, di mana perusahaan ini fokus ke fintech dan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan menawarkan layanan pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien. Keberadaan
mempermudah transaksi pelanggan melalui fitur seperti transfer instan, dompet digital, kredit mikro berbasis AI. Perkembangan ini memberikan tantangan yang besar bagi bank konvensional karena makin banyak konsumen yang beralih ke layanan fintech. Akibatnya, jumlah pengguna layanan perbankan tradisional juga mengalami penurunan, sementara pola konsumsi keuangan semakin bergeser ke arah layanan digital. Kedua, pengaruh fintech dalam mempengaruhi keberlangsungan bank konvensional. Perkembangan yang pesat di era digital ini telah mengakibatkan perubahan yang mendasar pada lanskap industri keuangan sehingga fintech seperti PayEase ini mampu mengancam model bisnis bank konvensional secara signifikan. Dengan mengandalkan teknologi canggih seperti AI dan Big Data, PayEase dapat memproses transaksi secara real-time, memungkinkan penyediaan layanan pembayaran digital, transfer instan, dan kredit mikro dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan bank tradisional yang masih bergantung pada sistem legacy dan birokrasi yang kaku. Layanan yang cepat, efisien, dan terpersonalisasi ini sangat menarik bagi segmen pasar muda yang mengutamakan kemudahan akses melalui aplikasi mobile. Model bisnis fintech yang gesit dan fleksibel ini memungkinkan PIS untuk terus berinovasi dan menyesuaikan layanannya dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan konsumen. Berbeda dengan bank tradisional yang sering terhambat oleh regulasi yang sangat kompleks dan struktur organisasi yang kaku. Akibatnya, bank konvensional menghadapi penurunan jumlah pengguna, perubahan pola konsumsi ke arah layanan keuangan digital, dan persaingan yang semakin ketat dari perusahaan fintech yang mampu menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan modern. Selanjutnya ada implementasi nyata tren fintech. Salah satu bank konvensional di Indonesia yang berhasil menerapkan strategi inovatif seperti ini, yaitu ada Bank Mandiri yang berhasil meluncurkan layanan digital seperti aplikasi Livin by Mandiri dan Mandiri Online yang mengintegrasikan fitur-fitur fintech dalam operasionalnya, di mana strategi mereka meliputi investasi di startup fintech dengan menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan transaksi dan menerapkan open banking agar nasabah lebih mudah mengaksesnya. Dengan hal ini, Bank Mandiri dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi hambatan operasional yang dialami bank-bank tradisional. Yang keempat, fitur utama teknologi fintech. Teknologi fintech ini menawarkan berbagai fitur utama yang membuatnya menjadi lebih menarik dibandingkan layanan perbankan tradisional. Salah satunya yaitu kemudahan akses bagi si user melalui aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengunjungi cabang fisik. Dengan antarmuka yang lebih intuitif, pengguna dapat dengan mudah melakukan transfer dana, membayar tagihan, atau bahkan berinvestasi hanya dalam hitungan detik. Selain itu, fintech menyediakan layanan transfer instan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional, sehingga lebih efisien bagi individu maupun pelaku usaha yang sering melakukan transaksi keuangan. Dompet digital ini juga menjadi fitur unggul karena memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai, di mana hal ini sangat praktis, cepat, dan terutama untuk transaksi sehari-hari di berbagai merchant. Selain itu, inovasi dalam fintech juga mencakup layanan kredit mikro berbasis AI yang memberikan pinjaman secara cepat tanpa proses administrasi yang rumit. Berbeda dengan bank konvensional yang memerlukan banyak dokumen dan waktu yang lama untuk analisis kredit, fintech dapat melakukan penilaian risiko ini secara otomatis menggunakan algoritma cerdas atau AI. Selain itu, beberapa platform fintech juga menyediakan fitur investasi otomatis, asuransi digital, serta integrasi yang mudah dengan e-commerce dan layanan keuangan lainnya, menjadikannya lebih fleksibel dan memenuhi kebutuhan finansial pengguna. Oke, selanjutnya akan dilanjuti oleh Desinta. Baik, selanjutnya adalah implementasi Big Data dan AI dalam industri fintech. Nah, Big Data dan AI ini memainkan peran yang sangat penting dalam industri fintech dengan meningkatkan layanan pelanggan serta mengoptimalkan manajemen risiko.
Dengan kemampuan analisis data yang canggih, AI dapat mempelajari pola transaksi pengguna untuk memberikan rekomendasi layanan yang lebih dipersonalisasikan. Misalnya, fintech dapat menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang sesuai dengan profil risiko individu dan merekomendasikan produk investasi yang sesuai dengan kebiasaan keuangan pengguna. Nah, hal ini juga memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi pengguna dibandingkan layanan perbankan tradisional yang umumnya lebih general. Nah, dalam hal manajemen risiko, AI digunakan untuk mendeteksi potensi penipuan dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan secara real time, sehingga dapat mencegah aktivitas ilegal lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Nah, Big Data sendiri juga membantu fintech dalam mengidentifikasi tren pasar dan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih akurat, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Nah, selain itu, AI digunakan dalam chatbot dan asisten virtual yang dapat memberikan layanan 24/7 yang meningkatkan pengalaman pengguna dengan respon yang lebih cepat dan lebih efisien. Sehingga dengan pemanfaatan big data dan AI yang dioptimalkan, fintech dapat terus berinovasi dan meningkatkan keamanan serta memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada strategi adaptasi bank konvensional. Nah, sebagai seorang manajer di bank konvensional, salah satu strategi utama yang dapat diterapkan untuk tetap bersaing dengan fintech adalah mempercepat digitalisasi layanan perbankan. Nah, langkah ini mencakup perkembangan aplikasi mobile banking yang lebih inovatif dan mudah digunakan, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi secara instan, membayar tagihan, dan bahkan berinvestasi dengan lebih praktis. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan AI dan analisis big data dapat membantu bank memberikan layanan yang lebih personal, seperti rekomendasi produk yang sesuai dengan pola transaksi nasabah. Bank juga perlu menyederhanakan proses pengajuan pinjaman dan kredit dengan sistem berbasis data yang real time, agar lebih cepat dan efisien dibandingkan prosedur konvensional yang cenderung memakan waktu yang sangat lama. Nah, selain itu, transformasi digital, bank juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menghadirkan layanan yang berintegrasi antar platform online dan cabang fisik. Nah, walaupun fintech menawarkan kemudahan digital, bank tetap harus memiliki keunggulan dalam aspek keamanan dan kepercayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu, optimalisasi kantor cabang sebagai pusat layanan konsultasi keuangan, edukasi nasabah, serta peningkatan keamanan data dapat menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Nah, selain itu, bank juga dapat memperluas kerjasama dengan berbagai sektor seperti e-commerce dan marketplace agar layanan mereka terus relevan di kebutuhan era digital. Selanjutnya, yaitu strategi bank konvensional, kolaborasi atau kompetisi fintech. Dibandingkan bersaing langsung, bank konvensional lebih baik memilih strategi kolaborasi dengan fintech. Hal ini karena fintech unggul dalam inovasi dan kecepatan layanan. Sementara bank memiliki kekuatan dalam regulasi serta kepercayaan publik. Melalui kerjasama, bank dapat memanfaatkan teknologi fintech untuk meningkatkan efisien operasional, sementara fintech dapat memperoleh akses ke ekosistem keuangan yang lebih luas. Nah, dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling melengkapi dan menciptakan layanan keuangan yang lebih efektif serta berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Nah, salah satu bentuk kerjasama yang dapat diterapkan adalah banking as a service, di mana bank menyediakan infrastruktur perbankan bagi fintech untuk mendukung layanan keuangan digital seperti pembukaan rekening atau pinjaman berbasis e-check. Contoh nyatanya dari model ini adalah kemitraan antara Bank BRI dan Link Aja dalam menghadirkan layanan pembayaran digital yang terhubung dengan rekening bank. Selain itu, model kerjasama lainnya yang potensial dalam co-branding kartu kredit atau debit seperti yang diterapkan oleh Genius oleh Bank BTPN yang menggabungkan fleksibilitas fintech dengan jaminan keamanan perbankan tradisional. Dengan strategi ini, bank hanya tetap relevan, tetapi juga dapat mempercepat inovasi digital tanpa harus mengembangkan teknologi lebih awal. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada keamanan data dan keunggulan kompetitif. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah
ShopNow adalah sebuah perusahaan e-commerce yang besar dan mengalami kebocoran data yang mengakibatkan informasi pelanggan tersebar di internet. Nah, insiden ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan penurunan drastis dalam transaksi di platform mereka. Nah, sehingga menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan dalam mempertahankan reputasi dan keunggulan kompetitif di industri e-commerce yang ketat. ShopNow juga menghadapi ancaman serangan cyber yang terus meningkat, serta harus berupaya memulihkan kepercayaan pelanggan yang terdampak oleh pelanggaran data. Selain itu, perusahaan perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP, sambil mengatasi dampak finansial akibat potensi tuntunan hukum dan denda regulasi. Nah, selanjutnya penyebab utama dari kebocoran data di perusahaan digital seperti ShopNow, yaitu akibatnya adalah aspek teknis maupun kesalahan manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah serangan cyber seperti phishing, malware, dan ransomware yang mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem. Nah, perentasan sering menargetkan perusahaan dengan sistem keamanan yang lemah atau tidak diperbarui secara berkala. Nah, selain itu, kurangnya enkripsi yang kuat serta penyimpanan data yang tidak aman dapat meningkatkan risiko akses tidak sah oleh pihak luar. Nah, kelemahan dalam sistem autentikasi seperti penggunaan kata sandi yang mudah ditebak atau kurangnya autentikasi multifaktor juga menjadi faktor utama terjadinya kebocoran. Selain itu, faktor teknis kesalahan manusia juga memainkan peran besar dalam pelanggaran data. Karyawan yang kurang teredukasi mengenai praktik keamanan cyber mungkin tanpa sadar mengklik tautan berbahaya atau menggunakan perangkat yang tidak aman untuk mengakses sistem perusahaan. Nah, selain itu, kurangnya kepatuhan terhadap standar keamanan seperti GDPR atau UU PDP dapat menyebabkan celah dalam perlindungan informasi pelanggan. Nah, faktor lainnya yang sering diabaikan adalah serangan dari orang dalam atau insider threats, di mana karyawan dan atau mantan karyawan yang memiliki sistem perusahaan menyalahgunakan hal tersebut. Informasi yang sensitif untuk kepentingan pribadi atau menjual ke pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bill. Oke, selanjutnya ada dampak kebocoran data terhadap bisnis dan pelanggan. Dampak kebocoran data bagi bisnis sangat serius, terutama dalam hal reputasi dan kepercayaan pelanggan. Ketika informasi pelanggan tersebar di internet, banyak pengguna akan merasa tidak aman menggunakan platform tersebut, yang berujung pada penurunan transaksi dan kehilangan loyalitas pelanggan. Perusahaan juga dapat menghadapi denda besar akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi pelindungan data seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia. Selain itu, perusahaan mungkin harus mengeluarkan biaya tinggi untuk memperbaiki sistem keamanan, menanggulangi dampak hukum, dan menjalankan kampanye pemulihan kepercayaan publik. Bagi pelanggan, kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas, di mana informasi pribadi mereka digunakan untuk penipuan keuangan, seperti transaksi ilegal atau pembukaan akun atas nama mereka tanpa izin. Jika data sensitif seperti nomor kartu kredit atau kredensial akun dicuri, pelanggan bisa mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, penyebaran informasi pribadi juga dapat meningkatkan resiko eksploitasi lebih lanjut, seperti serangan rekayasa sosial yang menargetkan individu berdasarkan data yang bocor. Kejadian semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu privasi serta keamanan pelanggan dalam jangka panjang. Berikutnya ada 3 langkah utama untuk meningkatkan keamanan data di ShopNow. Pertama, ShopNow harus meningkatkan enkripsi data. ShopNow harus menerapkan enkripsi data secara menyeluruh, baik saat data ditransmisikan maupun saat disimpan. Ini akan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif seperti data pelanggan dan transaksi. Penggunaan protokol SSL atau TLS sangat dianjurkan untuk melindungi data yang dikirim antara server dan pengguna. Kedua, ShopNow harus menerapkan MFA. Dengan menambahkan lapisan keamanan tambahan melalui MFA, ShopNow dapat mengurangi risiko akses tidak sah ke akun pengguna. MFA memerlukan lebih dari satu bentuk verifikasi, seperti komunikasi kata sandi dan kode yang dikirim ke perangkat pengguna, sehingga membuatnya lebih sulit bagi penyerang untuk mendapatkan akses meskipun mereka memiliki kata sandi. Dan terakhir, ShopNow harus audit dan memantau keamanan secara berkala. Melakukan audit keamanan rutin dan pemantauan aktivitas mencurigakan secara real-time akan membantu ShopNow dalam mengidentifikasi celah keamanan sebelum mereka dapat dieksploitasi. Alat pemantauan yang canggih dapat memberikan peringatan dini tentang potensi serangan siber, memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan cepat. Lalu selanjutnya ada peran regulasi seperti GDPR dan UU PDP dalam mencegah kebocoran data. Peran regulasi seperti GDPR ini
data bahwa regulasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menerapkan kewajiban bagi perusahaan untuk melindungi data pribadi pelanggan dengan standar keamanan yang tinggi. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik keamanan mereka. Regulasi ini juga mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap pelanggaran data kepada regulator dan pelanggan. Kewajiban ini mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam mengamankan data, karena mereka harus mempertanggungjawabkan setiap insiden pelanggaran, serta adanya denda besar bagi perusahaan yang melanggar aturan pelindungan dan mendorong investasi yang lebih besar dalam keamanan data. Dengan adanya ancaman sanksi finansial, perusahaan akan lebih termotivasi untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif terhadap kebocoran data. Lalu ada pemanfaatan blockchain dan AI untuk meningkatkan keamanan data di perusahaan digital. Blockchain dan AI memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan data, terutama untuk perusahaan digital seperti ShopNow. Blockchain menawarkan desentralisasi, di mana data tidak disimpan di satu titik sehingga menyulitkan peretas untuk melakukan serangan terpusat. Selain itu, sifat immutability atau tidak dapat diubah pada blockchain memastikan integritas data, sementara transparansi memungkinkan setiap transaksi atau perubahan data dilacak dengan mudah. Di sisi lain, AI dapat digunakan untuk mendeteksi anomali dengan memantau pola aktivitas dan mengidentifikasi perilaku mencurigakan yang mungkin mengindikasikan serangan siber. AI juga mampu merespon ancaman secara otomatis, seperti memblokir akses atau mengisolasi sistem yang terancam. Lebih lanjut, AI dapat menganalisis data histori untuk memprediksi potensi ancaman di masa depan, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih proaktif. Dan selanjutnya ada strategi teknologi untuk mencegah serangan siber sebagai CTO di ShopNow. Sebagai CTO di ShopNow, saya akan mengimplementasikan sejumlah teknologi untuk memastikan keamanan data dan mencegah serangan siber di masa depan. Pertama, AI-driven cybersecurity akan digunakan untuk memantau dan merespon ancaman secara real-time dengan berdeteksi dan menangani ancaman secara otomatis. Kedua, blockchain akan diterapkan untuk menyimpan data transaksi dan informasi sensitif pelanggan, memanfaatkan desentralisasi dan immutability-nya untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Ketiga, Zero Trust Architecture akan diterapkan dengan memastikan bahwa setiap akses ke sistem harus diverifikasi tanpa terkecuali, bahkan dari dalam jaringan internal. Selain itu, Advanced Encryption Standard akan digunakan untuk mengekskripsi semua data yang disimpan dan dikirim guna memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap kebocoran data. Dan terakhir, regular penetration testing akan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Dengan kombinasi teknologi ini, ShopNow dapat memulihkan kepercayaan pelanggan sekaligus memastikan keamanan data yang lebih kuat di masa depan. Sekian presentasi dari tim kami, terima kasih.